Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, karena rahmat Allah semata, kita telah menunaikan sholat maghrib kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah, dan keberkahannya kepada kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di dalam menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Dan semoga kelak kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan materi yang kami sampaikan pada Selasa kemarin. Jadi pada jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah dinyatakan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, teladan yang utama dalam segala hal. Ya. Apakah itu yang terkait dengan ibadah mahdhah atau ibadah ghairuh mahdhah? Allah nyatakan bahwa Nabi adalah uswatun hasanah. Tetapi tidak semua orang bisa menjadikan Nabi, bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, sebagai panutan. Hanya orang-orang yang betul-betul berharap rahmatnya Allah saja. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hanya orang-orang yang berharap rahmatnya Allah, lebih khusus nanti di akhirat. Dan ia senantiasa berzikrullah. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, salah satu yang dicontohkan, yang dituntunkan oleh Nabi kepada kita adalah tentang etika atau adab makan. Para jamaah sekalian rahmatullah, Nabi memberikan contoh kepada kita manakala kita ini lagi kumpul-kumpul makan bersama, ya, maka Nabi memberikan petunjuk, makanlah yang terdekat dengan diri kita. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqala, dari Umar bin Abu Salamah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku masih kecil di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, wa kanat yati tatishu bis safhah. Para jamaah sekalian rahmatullah, ketika makan, ya, tanganku mengulur ke wadah makanan. Nah, ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bahasa sederhananya itu,
Umar bin Abi Salamah ini ambil makanan yang tidak di hadapannya, ya, yang tidak di hadapannya, tidak yang dekat dengan dirinya, tapi mengambil yang agak jauh dari dirinya. Mungkin itu yang disenangi. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Ya gulam samillah. Wahai gulam, samillah. Sebutlah nama Allah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Wakul biyaminik. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika. Dan makanlah makanan yang dekat dengan dirimu. Ojo langsung nyelonong ke tempat yang agak jauh, apalagi yang jauh. Ya, itu etika. Ya, itu etika, itu adab, tata krama dalam hal ketika kita makan, apalagi kalau makan bersama dengan orang banyak, maka itu tentu kurang etis kalau dalam bahasa masyarakat, ya. Adabnya kurang bagus gitu loh. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, ambil yang dekat, ya, ambil yang dekat, yang terdekat dengan dirinya. Para jamaah sekalian rahmatullah, jadi hadis ini memberikan tuntunan kepada kita ketika kita lagi makan bareng, lagi makan bersama-sama dengan teman, dengan keluarga. Rasulullah kasih tuntunan kepada kita, ambil yang terdekat, ya, dan makan diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut asma Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anna rasulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi. Salamah bin Al-Aqwa, semoga Allah meridhoinya, ia menerangkan ya, bahwa ada seseorang anna rasulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi. Ada seseorang yang makan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah makannya bishimali, dengan menggunakan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanannya, ya. Faqala, lalu Nabi mengingatkan, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat ada orang yang makan dengan beliau, kok kemudian makan dengan tangan kiri. Lantas beliau menegur, kul biyaminik. Ya, makanlah dengan tangan kanan. Kadang-kadang ada orang yang makannya sudah dengan tangan kanan, mergo nyekel kerupuk. Ya, nyekel kerupuk atau kemudian lauk yang lain, ya, yang tangan kanan memegang sendoknya, yang menyuapkan makanan ke mulutnya, tangan kirinya karena megang kerupuk atau megang tempe atau megang yang lain. Kiwa tengen jadinya, ya, jadinya kiwa tengen. Nah, hal-hal yang semacam itu tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berpesan ketika melihat ada orang yang makan dengan tangan kirinya, termasuk minum dengan tangan kirinya, lalu ditegur oleh Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Tetapi orang tadi dengan angkuhnya merespon, menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi tadi itu. Qala la astati, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan saya, ya, ya, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan saya. Para jamaah sekalian rahmatullah, Rasulullah mengingatkan, lalu kemudian disanggah. Kemudian beliau menjelaskan, lastata'ta ma mana'ahu illal kibru. Kamu itu tidak bisa makan dengan tangan kananmu, bukan karena tangan kananmu itu bermasalah, bukan karena tangan kananmu itu sakit, ya,
Bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena ketakaburanmu, karena keangkuhanmu, kecongkaanmu, kesombonganmu. Na'udzubillah. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, ketika orang tadi itu diingatkan oleh Rasulullah SAW, makanlah dengan tangan kananmu. Lah kok jawabannya dengan angkuh mengatakan, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ya, minum dengan tangan kanan tidak bisa. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, apa yang terjadi? Fama rafa'aha ila fihi. Lantas dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Bahasa lainnya, tangan kanannya keple alias setruk. Nah, jadi pada saat masjid rahmatullah, ketika dia itu dengan angkuhnya menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi, dia tidak bisa makan dengan tangan kanannya. Seketika itu tangan kanannya keple, tidak bisa digunakan untuk makan. Sehingga tangan kanannya tidak bisa mengangkat makanan walaupun hanya seberat makanan yang akan disuapkan ke mulutnya. Masya Allah. Itu kalau dalam bahasa sekarang namanya stroke. Jadi pada saat sekalian rahmatullah, maka jangan sampai ada di antara kita kalau kemudian kita khilaf, kita keliru, kita salah, lalu diingatkan oleh orang lain, lalu dengan angkuh kemudian menolak jawaban itu, ya, karena keangkuhannya, na'udzubillah. Tetapi sebaliknya kita harus berterima kasih, ya, kita harus berterima kasih untuk apa itu namanya, selanjutnya menyampaikan kepada yang bersangkutan berterima kasih dan kita praktekkan sebagaimana yang dituntunkan oleh agama kita. Para jamaah sekalian rahmatullah, saya pernah mengingatkan seseorang, ya, ketika dia ambil makanannya dengan tangan kirinya, lalu saya menegurnya dengan bahasa sederhana. Pak, mohon maaf, jenengan biasa toh makan dengan tangan, minum dengan tangan kiri. Itu kira-kira tahun 90 sampai sekarang itu yang bersangkutan masih ingat saja. Dan apa? Ketika ada acara-acara tertentu senantiasa ingat, dan kalau ketemu saya ngomong aku kisah ben ngene mesti iling sampeyan. Nah, itu. Jadi itu sangat berkesan, sangat berkesan. Ketika kita pada saat khilaf kemudian ada yang mengingatkan, maka apa yang disampaikan itu betul-betul sangat berkesan sehingga menjadi daya ingatan yang terus menerus. Para jamaah sekalian rahmatullah, kadang-kadang ada orang yang merasa gagah makan minum dengan tangan kiri. Misalnya megang botol aqua, ya, tangan kirinya yang megang, lalu tangan kanannya yang membuka tutupnya, lalu tangan kanannya apa itu namanya malang kerik, tangan kirinya yang mengangkat botolnya kemudian disuapkan ke mulutnya. Nah, itu seolah merasa gagah, tapi yang semacam itu tidak sejalan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi Rasulullah menuntun kepada kita, ya, makan dengan tangan kanan, ya, dan mengawali makan dengan membaca Bismillah, menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian rahmatullah. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, jangan makan, katakan misalnya makan 2 biji langsung sekaligus. Nah, ya ini terkait dengan ada seseorang yang makan 2 buah kurma langsung sekaligus dimasukkan ke mulutnya. Anjabalat ibn Suhaibin, Anjabalat ibn Suhaimin qala, ya. Asabana amusanatin ma'abni Zubair. Jabala bin Suhaim berkata, kami pernah ditimpa musim peceklik, ya.
Jadi musim peceklik itu musim yang sulit untuk mendapatkan apa itu namanya makanan, ya. Sulit untuk mendapatkan makanan. Jadi kalau sekarang ini kayaknya kita sudah betul-betul merasakan kenikmatan Allah itu sangat melimpah. Ini berbeda dengan tahun-tahun 60-an. Tahun-tahun 60-an itu tidak jarang orang itu jangankan untuk apa itu namanya makan pakai lauk pauk, ketemu nasi saja itu sudah luar biasa, ya. Ketemu nasi saja luar biasa. Nah, dalam kehidupan manusia kadang memang ada kecukupan, ada yang kadang mengalami kekurangan. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, Jabalah bin Suhaim ini menerangkan ketika pernah ditimpa suatu musim yang peceklik selama setahun bersama Ibnu Zubair, Ma'a Ibnu Zubair. Waruzikna tamron. Lalu kami diberi kurma. Ya. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu nakul. Ketika itu Abdullah bin Umar melintas saat kami sedang makan bersama. Ya. Fayaqul, lantas ia berkata, la tuqarinu, janganlah kamu makan 2 butir kurma sekaligus, ya. La tuqarinu, jangan kamu makan 2 butir kurma sekaligus. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil kiron. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita jangan sampai kemudian makan langsung 2 butir kurma sekaligus, ya. Karena Nabi memang melarangnya. Lumayakul illa ayyasta'dzinar rajulu akhahu. Ya. Lalu beliau melanjutkan kecuali bila ia mendapatkan izin dari saudaranya. Dari ketika makan bersama teman, bersama yang lain, ya. Lantas begitu mengambil hidangan langsung 2 biji, apalagi 3 biji, apalagi dikerawuk sak cakupan dilebokno kabeh, maka itu menjadi sangat tidak sopan, sangat tidak etis. Karena Nabi SAW melarang kita dengan cara-cara seperti itu. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, kalau misalnya sebutir kurma ya 1 persatu dimakan, habis kemudian disuapi lagi. Ini hadis mutafakun alaih. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, hal-hal yang semacam itu merupakan perilaku yang kurang terpuji, menggambarkan keserakahan, menggambarkan kerakusan, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang makan dengan cara-cara seperti itu menggambarkan keserakahan alias kerakusan. Para jamaah sekalian rahmatullah, yang demikian tidak dituntunkan oleh Nabi. Nah, sebagai umat Rasulullah, kita harus berupaya bisa mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Para jamaah sekalian rahmatullah. Lantas apa yang harus kita ucapkan ketika kita sekalian tidak merasa kenyang pada saat sudah makan tapi belum merasa kenyang. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, An Wahsy bin Harb bin radhiyallahu an ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu. Wahsy bin Harb, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa sahabat Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu wa nashba. Ya, sesungguhnya kami telah makan, tetapi kami tidak merasa kenyang. Kami ini sudah makan ya Rasulullah, tapi kami tidak merasa kenyang. Ya.
Qala fala'allakum taftarikun. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, apakah kalian makan secara terpisah? Ya, apakah kalian makan secara terpisah? Qalu na'am. Qala fajtami'u ala ta'amikum. Mereka menjawab, ya, iya. Lantas beliau menyampaikan, ya, berkumpullah ketika makan dan sebutlah nama Allah. Pasti Allah akan memberkahi makanan tersebut untuk kalian. Ya, jadi fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi yubarak lakum fihi. Ya, berkumpullah kalian, ya, berkumpullah kalian ketika makan, kemudian sebutlah nama Allah, maka insya Allah Allah akan memberkahi kalian. Para jamaah sekalian rahmatullah, Allah memberkahi itu artinya Allah menambah kebaikan. Hidup yang diberkahi oleh Allah adalah hidup yang senantiasa Allah berikan kebaikan kepadanya. Para jamaah sekalian rahmatullah, makanya Nabi SAW ketika mendatangi seseorang yang menikah, itu doanya barakallahu lakum wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberkahi kamu dan semoga Allah mempertemukan kamu senantiasa dalam kebaikan. Barokah itu ya bisa jadi rezekinya bertambah, bisa jadi suasana kehidupan yang dialami semakin terasa enak, bagus, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya diberi sudah punya keturunan, anak-anaknya nurut, anak-anaknya baik-baik, akhlaknya bagus, menyenangkan, maka itu akan terasa nikmatnya, terasa keberkahannya. Ya. Para jamaah sekalian rahmatullah, orang bisa jadi mendapatkan rezekinya banyak, ya, secara jumlah rezekinya banyak, tapi tidak barokah bisa jadi. Sebaliknya ada orang yang kelihatan rezekinya pas-pasan, tapi barokah, ya, tapi penuh dengan kenyamanan. Para jamaah sekalian rahmatullah, jadi ketika orang itu misalnya mendapatkan rezeki yang kelihatannya melimpah, tapi tidak barokah, apa contohnya? Misalnya anaknya tidak nurut, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan kenyamanan, tidak mendapatkan ketenangan, ya, tidak mendapatkan ketenangan. Saya pernah dicurhati seseorang, anaknya itu cuma satu, tapi anaknya itu banggil, tidak nurut dengan orang tuanya. Masya Allah, orang itu bercerita 1 minggu tidak bisa tidur karena ucapan anaknya. Itu menggambarkan suasana kehidupan yang tidak nyaman, ya, suasana kehidupan yang tidak nyaman. Para jamaah sekalian rahmatullah, tetapi ketika anak itu nurut, akhlaknya baik-baik, Masya Allah, maka itu sangat menyenangkan. Itulah kehidupan yang barokah. Para jamaah sekalian rahmatullah, jadi karenanya ketika kita ini mendapatkan rezeki, supaya rezeki itu semakin barokah, ya harus kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, nah selanjutnya Nabi memberikan tuntunan kepada kita. Ketika kita ini makan, mulailah dari sisi pinggir, bukan dari sisi tengah. Ya, dari sisi pinggir, bukan dari sisi tengah. Ya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Ibnu Abbas itu saudara sepupunya Rasulullah sallallahu. Dari Nabi sallallahu, ya. Beliau bersabda, al barakatu tanzilu wasatat ta'am fakulu min khafataihi. Ya. Berkah itu turun di bagian tengah makanan. Karena itu makanlah dari sekelilingnya, ya. Fakulu min khafataihi. Wala takulu min wasatihi, dan jangan kamu makan langsung jujuk tengahnya.
Ya, jangan makan jujuk tengah, tapi makanlah dimulai dari yang pinggir dulu. Ya, ini juga terkait faktor etika. Jadi ini hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya, jadi ketika katakan misalnya termasuk eh, memegang piring yang di dalamnya sudah ada makanan, ya ketika kita makan ambil dari yang pinggir dulu, jangan langsung dicucuk yang tengah. Apalagi kalau misalnya makanan itu masih panas, ya. Kalau misalnya ambil yang tengah, tentu tidak bisa merasakan kenikmatannya. Tidak bisa merasakan kenikmatannya. Kalau langsung panas langsung kemudian dilahap itu. Nah, jadi pada saat sekalian rahmatullah, begitulah Nabi menuntun kepada kita. Ambil dari yang pinggir dulu, kemudian menengah dan menengah, ya. Karena barokahnya itu ada di bagian tengah. Ada di bagian tengah. Jadi pada saat sekalian rahmatullah, Nabi berpesan, ya, al barokatu tanzilu wasotat to'am fakulu min khafataihi. Wala takulu min wasotihi. Barokah makanan itu ada di bagian tengah. Maka ambil pinggir-pinggirnya dulu, ya. Jangan kamu makan dari yang tengah. Para jamaah sekalian rahmatullah. Wa an Abdullah bin Busrin radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Busr, semoga Allah meridainya. Qala, ia mengatakan, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu lahal al-gharra. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya wadah, ya, punya apa kalau bahasa kita ya mungkin bisa jadi kayak genuk gitu, yang disebut dengan gharra, ya. Yahmiluha arba'atu rijalin, yang diangkat atau dibawa oleh 4 orang laki-laki. Falamma adhau wasajadu ad-duha utiya bitilkal qas'ah. Kemudian ketika para sahabat selesai sholat duha, wadah yang telah penuh dengan makanan itu diantarkan untuk mereka. Yakni, ya, waqad turida fiha faltaffu 'alaiha falamma kathuru jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian mereka mengerumuninya ketika mereka sudah berkumpul, ya, ketika mereka itu sudah berkumpul, para jamaah sekalian rahmatullah, lantas Rasulullah SAW duduk bersama mereka, ya. Jatha Rasulullah SAW. Faqala a'rabiyun. Lantas ada seorang Arab Badui yang bertanya, ya, ma hadhil jilsah. Ini ada pertemuan apa? Kumpul-kumpul karena apa? Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyampaikan, innallaha ja'alani abdan karima. Beliau menyampaikan, sesungguhnya Allah telah menjadikanku hamba yang pemurah. Anda hamba yang pemurah. Walam yaj'alni jabbaron anida. Dan Allah tidak menjadikan aku hamba yang jabbaron, hamba yang sombong, yang angkuh, yang sewenang-wenang, ya. Jabbaron anida. Nabi itu apa itu namanya, karena rahmat Allah semata kemudian bisa bersikap santun. Di dalam Al-Quran di surat Ali Imran 159 Allah menyatakan fabima rahmatim minallah lintalahum, ya, karena rahmat Allah semata Muhammad kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Kalau kalian bersikap kasar, angkuh, sombong, gemede, ya, dan seterusnya, tentu mereka akan lari dari sekelilingmu. Nah, ya, karena itu para sahabat sekalian rahmatullah, bersikap santun merupakan bagian penting dari kehidupan yang kita jalani. Jangan sampai kemudian kita lantas membiarkan diri ini berlaku angkuh, takabur, sombong, congkak.
gemede. Nah, kadang-kadang orang itu menghadirkan sikap-sikap seperti itu pada dirinya karena merasa. Merasa apa? Merasa kaya, merasa pintar, merasa kuat, ya, merasa fisiknya lebih baik, merasa punya kedudukan yang terhormat di tengah-tengah masyarakatnya, lalu bersikap semaunya. Na'udzubillah min dzalik. Hal-hal yang semacam itu tentu ya tidak sejalan dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kita harus sadar ya, kesombongan tidak akan menghadirkan kemaslahatan, tapi justru sebaliknya. Ya, justru sebaliknya. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka ketika orang Arab Badui itu tanya kepada Nabi dan para sahabatnya, ya, mahadil jilsah. Ini ada acara apa kok duduk-duduk, kok ada pertemuan kayak begini. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menjelaskan, innallaha ja'alani abdan karima. Sesungguhnya Allah menjadikan aku hamba yang pemurah, yang bersikap santun, yang tidak angkuh, ya, walam yaj'alni jabbaron anida, yang tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong, yang takabur, yang angkuh, yang sewenang-wenang. Ya, tumakala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, kulu min hawalaiha, ya, makanlah dari sekelilingnya dulu, ya, wada'u dirwataha, dan biarkan tengah-tengahnya, yubarik fiha, yubarok fiha, niscaya ya akan diberkahi. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, Rasulullah mengingatkan, kulu min hawalaiha, makanlah dari pinggir-pinggirnya, wada'u dirwataha, dan biarkan dulu yang tengah, ya, yubarok fiha, niscaya ya Allah akan memberkahi. Nah, di sini para jamaah sekalian rahmatullah, betapa lengkapnya tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Termasuk dalam persoalan yang menyangkut etika makan pun dituntunkan oleh Rasulullah SAW demi kemaslahatan kita, ya, bukan saja di dunia, tapi fa insyaallah akan terus terbawa sampai ke akhirat. Para jamaah sekalian rahmatullah, jadi hal-hal yang terkait dengan adab makan pun dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian rahmatullah, amal perilaku yang kita lakukan itu akan menjadi pendamping bagi kita di saat kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan yatba'ul mayyit salasah. Kalau orang itu sudah mati akan dikawal 3 rombongan, ya. Ya, 3 rombongan itu siapa saja? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, kemudian hartanya dan amalnya, ya. Begitu jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, lalu Nabi mengatakan fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Dari 3 rombongan itu yang 2 balik. Yang 2 itu adalah keluarga dan harta. Wa yabqa wahid, dan yang 1 yang menemani jenazah atau mayit yang sudah berada di dalam kuburan itu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, lalu yang menemani itu adalah amalnya, ya. Nah, amal itu hanya bisa dilakukan pada saat yang bersangkutan masih hidup. Kalau sudah tidak hidup, tidak bisa. Nah, karena itu, senyampang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani ini, maka apapun yang dituntunkan oleh Rasulullah, kalau kemudian kita contoh, kita praktekkan dengan niat ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau masalah makan, minum, berpakaian, semua itu Rasulullah tuntunkan kepada kita. Rasulullah tuntunkan kepada kita. Dan tuntunan Rasulullah itulah yang terbaik. Ya, tuntunan Rasulullah itulah yang terbaik.
Dan itulah yang akan bisa menemani kita pada saat kita nanti menghadap kepada Allah. Yang lazim disebut dengan amal soleh. Nah, karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, hal-hal yang demikian itu patut untuk menjadi perhatian buat kita. Lebih lanjut, para sahabat sekalian rahmatullah, dalam hal makan, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, jangan makan sambil bersandar. Ya. An Abi Juhaifah, Wahbi bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la akulu muttaki'an. Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Sambil bersandar itu bisa jadi begini, ya, pantatnya ditumpangkan di atas meja atau di atas tempat-tempat yang mungkin tidak biasa ditempati, ya. Sementara posisinya sambil berdiri, itu namanya bersandar. Ya. Jadi kondisi yang semacam itu, para jamaah sekalian, rahmatullah, itu juga dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita. Supaya kita tidak membiasakan diri makan dengan seperti itu, tapi biasakanlah makan dengan duduk, bukan dengan bersandar. Kemudian wa'an Anasin radhiyallahu an qala, dari Anas. Anas ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang pernah menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Selama 10 tahun melayani Nabi, Anas itu. Berarti kalau sudah 10 tahun melayani Nabi, seluk-beluknya Nabi sudah diketahui. Ya, sudah cukup paham dia ini. Ya. Kemudian Anas menceritakan, qala ra'aitu Rasulullah SAW jalisan muqiyan yakulu tamron. Aku melihat Rasulullah SAW duduk ikna. Duduk ikna ini duduk dengan cara apa itu namanya, kedua kakinya dipancatkan, kedua ujung kakinya dipancatkan ke tanah, dengkulnya nemplek tanah, kemudian tumitnya diduduki. Itu namanya duduk secara ikna. Nah, jadi apa itu namanya, tidak pantatnya yang kemudian menduduki lantai, tapi pantatnya itu menduduki tumitnya, kedua tumitnya. Sementara ujung jarinya mancat seperti orang saat sujud itu loh. Nah, lalu kemudian sambil duduk secara menduduki kedua tumitnya, kemudian beliau makan kurma. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi Anas menceritakan, ra'aitu Rasulullah SAW jalisan muqaiyan yakulu tamron. Anas melihat Rasulullah SAW makan sambil duduk secara ikna dengan makan kurma. Ini menggambarkan betapa Rasulullah SAW melakukan hal-hal yang semacam itu, tentu dalam kondisi yang terpaksa bisa jadi. Ya. Kemudian beliau duduknya seperti itu, tidak seperti lazimnya, tidak seperti biasanya. Para jamaah sekalian rahmatullah. Nah, selanjutnya Rasulullah juga menganjurkan makan dengan 3 jari, karena memang dulu itu ya belum musim sendok kayak sekarang ini ya. Apalagi yang dimakan ya bongsone kurma dan yang lain-lain. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Hadis muttafaqun alaih. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu selesai makan, maka janganlah membersihkan jari-jarinya sebelum menjilatinya sendiri atau orang lain menjilatinya. Ya. Artinya ketika misalnya kita makan menggunakan jari tangan, maka bisa jadi masih ada sisa-sisa yang melekat di jari-jari kita.
Nah, itu jangan langsung dibersihkan. Tapi Rasulullah SAW berpesan ya supaya sisa-sisa makanan yang masih menempel pada jari-jari itu dijilati, tidak langsung dibersihkan. Ya, tidak langsung dibersihkan. Apakah itu dengan tisu, apakah dengan sapu tangan, atau dengan air. Tapi sisa-sisa yang masih menempel pada jari itu supaya dibersihkan. Itu kalau misalnya makannya menggunakan jari. Nah, kalau menggunakan sendok, ya yang nempel-nempel di sendok itu yang dibersihkan. Nah, ini hadis mutafakun alaih. Kemudian para jamaah sekalian rahmatullah. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi thalathi asabi. Ya. Kemudian fa idza faragha la yantaha. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Ya. Setelah selesai, beliau menjilati jari-jarinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin yang semacam itu orang melihatnya terkesan kurang etis, ya. Orang melihatnya terkesan kurang etis. Tapi itu tuntunan Rasulullah dan setiap yang dituntunkan oleh Rasulullah pasti di sana ada kebaikan. Di sana ada kebaikan. Di sana ada kebaikan. Jadi apa? Hikmahnya tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Bisa jadi apa? Justru pada jari-jari itu kemudian meninggalkan adanya keberkahan tersendiri. Nah, itulah sebabnya para jamaah sekalian rahmatullah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jangan sampai ada makanan-makanan yang tersisa, sia-sia. Oleh karena itu ketika seseorang makan, kalau ada masih yang tersisa, di jari-jari supaya dijilati. Kalau misalnya pakai sendok juga demikian. Mudah-mudahan bermanfaat karena sudah masuk waktu Isya. Sementara ini dulu, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita dan melapangkan rezeki kita dan semoga kita tetap sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.